luan nami lablu melek lapasol hot turoha maroha nami ombatu hatama pangalaho nami. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali segala tugas dan pekerjaan kita hari ini, hari Senin 29 Agustus 2022, marilah kita terlebih dahulu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak saudara-saudara, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 9 hingga ayat 10. Dikatakan demikian, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan talenta-talenta dalam kehidupan kita. Ada untuk seseorang diberikan pengetahuan, demikian juga buat seseorang diberikan kepadanya untuk bernubuat. Tentu semua apa yang diberikan Tuhan itu hendaknya semuanya itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan dengan membangun gerejanya atau persekutuan yang indah di tengah-tengah gereja. Saudara-saudara, kita tahu bahwa dalam jemaat Korintus yang banyak membanggakan tentang pengetahuan, tapi terkadang pengetahuan yang mereka miliki yang sifatnya terbatas dan tidak lengkap, itu boleh salah sasaran atau dalam mengaplikasikan apa yang telah mereka miliki dalam hal pengetahuan, justru bukan untuk membangun jemaat. Bahkan sering karena pengetahuan yang mereka miliki membuat banyak perpecahan di tengah-tengah persekutuan gereja mula-mula, di mana ada yang lebih membanggakan kelompok tertentu dan merendahkan kelompok tertentu. Oleh karena itulah kita lihat bagaimana Rasul Paulus hendak melihat tentang pengetahuan yang dimiliki seseorang yang terbatas itu, mari dipakai untuk membangun dalam persekutuan yang indah, sehingga di tengah-tengah jemaat boleh terjadi atau nampak persekutuan yang indah. Dan di antara mereka juga ada yang lebih menitik beratkan tentang talenta yang mereka miliki atau pemberian yang telah Tuhan berikan kepada mereka, yaitu tentang hal bernubuat. Sehingga mereka mengatakan nubuat yang mereka katakan itulah yang lebih baik, itulah yang lebih hebat.
Untuk itulah saudara-saudara, bagaimana Paulus mengatakan dan mengajak untuk semua jemaat supaya mereka sungguh-sungguh memiliki kasih. Dan kasih itulah yang sempurna. Itulah yang boleh membangun persekutuan di dalam hidup bergereja, sehingga persekutuan itu indah. Bahkan gereja akan terbangun menjadi suatu kekuatan yang dahsyat, yang dapat mengubah hidup manusia sehingga hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kalau dikatakan dalam nats ini bahwa pengetahuan tidak lengkap dan nubuatan tidak sempurna, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ini menunjukkan saudara-saudara kepada firman Tuhan atau Alkitab yang menjadi pedoman daripada hidup orang percaya, di mana melalui firman Tuhan atau Alkitab, di sanalah semuanya sudah sempurna penyataan Tuhan dalam kehidupan manusia. Dengan mempelajari dan mempedomani firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, maka setiap orang percaya akan dibangun dan memiliki cinta kasih sebagaimana Tuhan Yesus yang telah menyatakan dirinya, menunjukkan cinta kasih-Nya terhadap dunia ini. Dengan demikian saudara-saudara, sebagai orang percaya yang telah memiliki kasih yang dari Tuhan, maka apapun yang telah diberikan oleh Tuhan, apakah itu pengetahuan atau nubuatan, tidaklah untuk membawa diri seseorang untuk menyombongkan dirinya. Tapi justru jika ada pemberian Tuhan yang hal demikian, dengan mempedomani cinta kasih Tuhan, maka itu boleh dipraktekkan, dilakukan untuk membangun kerajaan Tuhan, membangun persekutuan, membangun gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini pada saat zaman kita, waktu kita, tentu banyak pemberian dan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Apakah itu ilmu pengetahuan yang semakin maju? Demikian juga jika seandainya ada nubuatan di mana Tuhan berbicara kepada kita, hendaknya apa yang kita miliki, kita peroleh itu, kita perbuat dan kita persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan dan membangun kerajaan-Nya di tengah-tengah dunia ini. Ingat, saudara-saudara, yang sempurna, yaitu firman Tuhan yang boleh mengubah hidup kita, hendaknya menjadi milik kita dan menjadi pedoman hidup kita di dalam setiap gerak langkah hidup kita dan dalam setiap pelayanan kita di tengah-tengah gerejanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sumber dari segala pengetahuan dan demikian nubuatan. Itu adalah pemberian Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya untuk dapat dipakai untuk membangun kerajaan Tuhan
di tengah-tengah dunia ini. Biarlah ya Tuhan kami segala pemberian-Mu itu kami pakai untuk membangun, sehingga persekutuan di tengah-tengah gereja Tuhan akan indah adanya dan boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan demikian juga kebaikan buat pertumbuhan gereja di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami Tuhan hari ini dalam setiap tugas pelayanan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga kami boleh melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Batu hatama